Ya, selamat malam. Salam. Oh, salam. Gue Ingat nggak, ya, ingat. gue nggak bisa salam biasanya di channel gue. Ini channel gua. Salam Siap, bro. maaf. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fuck lah. Ya, selamat malam. Balik lagi bersama gue Gian Galuh Arianto. Kali Boleh. ini gue yang ngambil kendali lah. Ngambil Siap. kendali biar gue ngerasain bahwasannya gue di trial. Siapa tahu gue kan direkrut gitu, dirasa kita. Gila udah berat-berat rasa dan kita bersama gitu untuk menyatukan semuanya. Nanti gua kirim nomor rekening gua ya. Siap. Dengan siapa? Dengan channel Gua Baru Raji Imron masih di Siap. channel Rasa Kita Podcast. udah Gimana? udah berapa episode sebenarnya rasa kita tuh sebenarnya? Ada 1, 2, 3. Ya sekitar 800 lah. 800 sudah cukup banyak lah ya. Iya, lumayan. Tapi banyak lah, ada beberapa episode yang gua suka yang udah pernah gua dengerin. Salah satunya ada Friendzone saat itu ya. Ya, Terus betul. LDR. Itu maksud gua deep lah tentang omongan lu, curhatan lu, tentang hubungan atau ungkapan pribadi tentang hal tersebut. Tapi kali ini kayak belum lengkap, kayak kalau menceritakan suatu hubungan, friendzone udah, LDR udah, terus tentang hubungan yang lain udah. Yang paling dalam dan paling resah itu menurut gua tentang hubungan itu perselingkuhan. Boleh. Nah, saat gimana ya? Saat hubungan itu lu percaya nggak semua orang itu pernah mengalami dalam hubungannya pasti selingkuh? Lu setuju Percaya. nggak? Bukan percaya ya. Setuju atau enggak? Setuju. Gitu? Setuju. Why? Gini, kita bedah dulu. Selingkuh itu konteksnya Ya, gimana? konteksnya kita bicarakan gimana dulu Nah, selingkuhnya. iya. Ya udah, menurut dari opini atau perspektif lu pribadi lah, selingkuh. Ya selingkuh artian gini, kalau lu udah punya satu, Yes. berarti misalkan gua bukan misalkan gue cowok anjing. Iya, gue tahu, gue paham. Gini, gue sebagai cowok Iya. punya satu cewek, Yes. terus gua mencintai dan menjadikan cewek yang lain itu sebagai pacar gue tanpa Yes. sepengetahuan cewek gue yang asli. Yes. Itu bisa dikatakan selingkuh kalau Yes. kata gue. Yes. Tapi kalau misalkan diketahui oleh cewek gue, Itu poligami dan itu disahkan. itu poligami dan Bukan disahkan ya. Jadi gini, Bukan disahkan. ya. Gue lurusin. Ya gue lurusin ya. Ya, klarifikasi lah Ya, gitu. klarifikasi di akun gue sendiri ternyata saudara-saudara. Bisa. Saya kalau cewek gua tahu gua dekat sama cewek atau jadian sama cewek, itu kalau menurut gua itu bukan selingkuh, tapi apa bahasa lebih ini ya? Lebih main. Iya, main lah Main. kasarnya gitu. Nah, kalau selingkuh nggak ketahuan baru gua bisa katakan itu adalah selingkuh. Kalau nggak ketahuan. Kalau nggak ketahuan. Oh, kalau nggak ketahuan itu selingkuh. Tapi pernah. Bentar. Gue dulu jujur ini gue Dulu ya. Kalau sekarang gue belum. Belum berarti. Ya, I know. Gua nggak tahu. Gua gini ya. Gua nggak bilang bahwasanya Maksat. Imron itu baik atau gimana, kan dia bilang belum gitu aja. Gua mah Iya. nggak bilang dia selingkuh sekarang, enggak, belum. Ya dulu gimana? Dulu. Hah? Semester awal berarti gue semester 1 setelah lulus. Yes. Jadi gue pernah dekat. Sebenarnya dulu itu gue nggak jadian. Gue nggak jadian sama teman gue ini tuh. Ternyata teman gue nggak jadian, tetapi posisinya adalah jadi gue nyeritain yang selingkuh dulu gue ya. Jadi gue dulu ngedeketin orang lain yang memang dia nggak kenal. Yes. Nah, itu cara lebih aman kalau menurut gua, lebih aman. Nah, waktu itu gua sama orang mana ya gue lupa pokoknya. Masih satu angkatan, 2 tahun di atas gua. Yes, tapi satu ruang lingkup kampus itu ya. Iya. Ya. 2 tahun. Enggak. Bukan di kampus. Enggak di kampus, di luar kampus. Oh, di luar kampus. Yes, Gua baru masuk. Nah, 2 tahun di atas gua. Nah, gue dekat pas zaman STM ke semester itu sama satu angkatan dan satu kelas. Yes. Nah,
circle-nya udah beda nih. Iya, iya. Circle cewek yang gue deketin sama circle cewek yang di atas gue ini. Yes. Circle-nya udah beda. Nah, gue waktu itu bisa video call sambil chatting. Yes. Si 2 tahun ini juga nggak tahu kalau yes. gue punya pacar. Yes. Punya pacar, gue deket sama cewek. Nah, yang cewek ini yang dekat sama gue nggak tahu bahwa gue juga dekat sama si cewek yang di atas gue ini. Mungkin memang konteksnya gini. Ya memang di situ kita belum mengatakan bahwa udah lu mau jadi pacar gue apa enggak segala macam. Belum ungkapan gue bahwa gue sayang sama lu. Tapi gue belajarnya gini. Gue nggak pernah mau bilang duluan ataupun mau dikasih tahu sama orang. Tapi gue ngelihat bahwa tindakan dia itu kayak gimana sih ke gue. Oh iya, apa yang lu rasain lah. Tindakan dia itu gimana sih ke gue gitu. Kalau misalkan memang ada beberapa, ternyata kalau misalkan pacaran tuh kayak gini. Nah, dia itu sudah melakukan hal itu. Baik siapapun, ke gua terkhusus ke teman-teman gua dan sebagainya. Nah, itu udah dilakuin. Nah, terus makanya gue di situ mikir bahwa ya udah berarti perasaan gue sama dia sama. Gitu. Yes. Nah, dekat sama ini nggak ketahuan gue video call sama ini ya chatting. Tetap gue ketemu sama ini ya gue blok, gue apa segala macem. Yang penting kan konteksnya nggak ketahuan. Itu gue selingkuh. Mengakui berarti ya? Iya. Mengakui. Dulu tegas. Dipertegas dulu dipertegas. Dan mengakui. Nah, terus gua pernah diselingkuhi. Ini cerita gua pernah diselingkuhi. Yes. Jadi dulu tuh gini konsepnya. Gimana tuh? Ada kejadian bahwa sama semester. Jadi ini udah beda orang. Udah beda orang. Gue di semester 2, semester 3-an lah. Gue itu deket sama cewek. Nah, cewek ini memang beda circle sama gue. Dia nggak kenal teman gue, dia nggak kenal siapa-siapa di teman dekat gue dan sebagainya. Nah, terus pastinya ya gue tetap jalan sebagainya, chatting, video call dan sebagainya. Gue udah nggak melakukan hal yang dulu. Gue udah nggak melakukan hal yang dulu. Nah, ternyata gue tahu bahwa si cewek ini jadi ada suatu ketika update status terus dikecualiin. Oh yes. Ya. Atau hanya dibagikan dengan. Iya. Hanya dibagikan dengan dikecualiin tuh guanya tuh. Guanya dikecualiin. Ternyata gue taunya bukan dari teman gue karena memang beda circle. Yes. Gue taunya itu dari temannya dia. Nah, temannya dia ini teman gue. Bilang ke teman gue. Temannya dia tuh. Nah, teman gue bilang lah otomatis ke gue. Iya, pasti. Yuk koski. Nggak percaya dong. Ya gue nggak peduli soal itu. Oke lah. Itu mungkin ya sirik meureun ka aing menangkan nu geulis gitu meureun. Gue pikirnya dulu gitu. Dan lu juga belum lihat kan? Iya, gue nggak apa. Karena gue nggak tahu langsungnya gimana. Dan lu nggak akan expect ke situ juga. Enggak, gue nggak mikir ke sana karena memang itu lagi anget-angetnya beneran lagi. Lagi romantis aing. Romantis banget lah. Nah, tanya lah sama gue waktu itu, gue tanya. Gue dapat info gini. Bener nggak? Yes. Oh iya itu. Benar kata dia. Benar, dipertegas kan? Iya benar. Kenapa? Nggak bisa jawab. Oke, clear di situ gua. Ya udah nggak apa-apa. Gue juga nggak marah, gue juga nggak ini. Yang penting karena gue masih cinta sama lu, karena gue masih sayang sama lu. Kalau lu memang nggak bahagia sama gue, silahkan. Gue nggak peduli soal itu. Yang jelas, gue bisa membahagiakan diri gue ini dengan cara gue memulai dengan itikat baik gue ke lu, gue memberikan apa yang memang lu butuhkan, gitu. Kalau gue dulu. Nah, habis itu udah clear selesai nih.
Gua nggak tahu cowoknya siapa, gua nggak tahu asal usulnya kenapa bisa kayak gitu. Ya, oke lah, nggak masalah kata gua. Karena memang gue pikir, gue di situ mikirnya apa gue mulai beranjak dewasa, lalu gue terbentur dengan apa namanya kehidupan nyata. Yes. Alih-alih gue mikir itu pendek, tapi ternyata oh ini adalah bentuk bahwa gue harus bisa apa namanya melihat situasi yang lebih luas. Ternyata bukan ini doang loh situasinya. Ternyata ada situasi yang memang oh ternyata selingkuh itu kayak gini ada. Oh ternyata pertemanan itu kayak gini. Jadi lebih nyata, lebih luas. Dan lu bisa memilah lah, iya. dan memilih gimana untuk itunya. Nah gue di situ udahlah kata gue teh kalau misalkan lu milih dia nggak apa-apa, lu milih gue juga nggak apa-apa. Gue mikir gitu, tapi gak gue pertegas lagi ya lu pasti milih dia lah karena lu bahagianya sama dia. Tapi gue bahagianya sama lu. Itu mau gimana? Coba aing kan lihat ya udah posisinya pas di situ selama hampir panjang sih gue 1 bulanan gue oh ya udahlah kasarnya mah gini gue terbentur dengan kenyataan bahwa geus tong gitu deui wae udahlah lupain dan sebagainya. Oke gue lupain dan sebagainya, gue buka lembaran baru dan gue mencari. Sebenarnya gue pas selesai itu udah gue stop nggak mencari kesiapan bahwa gue udah mau siap pacaran dan sebagainya. Tapi gimana caranya gue biar siap mental dengan misal kalau kejadian lagi kayak gitu gue udah tahu harus gimana. Ketika nggak kejadian kayak gitu gue harus gimana. Secara mentality kan itu udah berarti lu udah kayak down lah gitu kan. Pasti down banget. Nah makanya gue udah aduh udahlah stop kata gue di sini malah bikin gua terhambat di sini. Iya pasti. Anjing. Tapi itu kan ya gua expect lah ke lu bener-bener kayak ya udah gimana opini tentang perselingkuhan lu itu ya hampir bener-bener deep menurut gua karena emang lu rasain gitu bener-bener dan lu lakuin gitu. Udah ya jangan dilanjut. Iya. Kan. Tapi menurut gue kan gini ya, ada konteks selingkuh dan perselingkuhan. Nah, gue tuh dari diri gue pribadi itu membedakan antara selingkuh dan perselingkuhan. Oke. Konteks pertama itu selingkuh. Selingkuh itu saat kita melakukan kayak ngelihat foto cewek di Instagram, nge-love fotonya, itu bagi gue udah selingkuh. Oke. Itu bagi gue udah selingkuh ya. Atau kita lagi jalan atau lagi makan sama pasangan kita, nengok. Cakep nih cewek buha ini, gila anjing gitu. Kayaknya enak loh, maksudnya dipandang gitu kan. Nah, itu konteks kita udah selingkuh menurut gua. Nah, kalau perselingkuhan, itu udah beda saat kita sudah benar-benar melakukan apa yang sudah kita melakukan hal lebih. Kayak kita udah ngechat, udah jalan bareng sama orang yang udah kita incer selain pasangan kita. Nah, itu udah perselingkuhan. Menurut gua emang hampir beda tipis, tapi ya sama aja gitu. Kita mengkhianati intinya. Kalau ininya perselingkuhan lebih apa ya, lebih dek. Iya, gitu ya? kita udah melakukan hal yang udah kita inginkan gitu, udah kita bayangkan wah cewek ini cakep nih, gua kayaknya bisa jalan. Kita lakuin jalan itu. Nah, itu udah perselingkuhan. Iya. Dan gua merasa kayak konsep selingkuh atau perselingkuhan itu kayak nggak ada kata maaf sih. Mau saat dia maksudnya minta maaf oke. Tapi gue nggak akan pernah melupakan hal tersebut. Stop. Gue bisa memaafkan tapi gue nggak bisa melupakan. Intinya kayak gitu. Dan ya jujur untuk semua pria pasti pernah sih melakukan selingkuh maupun perselingkuhan. Kenapa? Karena hal wajar. Gak akan pernah puas. Ya itu mungkin apa ya, muncik Sundana mah lalaki mah panjang lengkah. Tapi gue nggak tahu itu apa. Karena juga begini ya, gue mikirnya juga kepuasan karena kebanyakan laki-laki ya, menurut gue ini hampir semua sih pria kayak gitu, mau lu ustad atau apa maaf aja ini mah gue hanya opini dan melihat lah. Kenapa? Karena kan banyak poligami karena gini, lelaki itu kadang selalu menuruti atau mengikuti hawa nafsu mereka. Dan kalau kita terus mengikuti hal tersebut, kita nggak akan pernah puas sama pasangan kita. Kita udah dapat yang menurut orang lain, wah lu udah dapat pasangan lu udah perfect lah.
Tapi kalau misalnya hawa nafsu kita ngelihat seseorang beda lagi, Oke. ya udah gitu. Oh. Perselingkuhan akan bakal dilakuin, kemungkinan besar akan dilakuin kalau I kita know. melakukan apa atau mengikuti hawa nafsu kita. Ah, Toh banyak ya, mohon maaf banyak pemangku agama atau hal lain whatever yang lu katakan, halnya gini, berpoligami tuh di agama dan sebagainya, berpoligami boleh, kan saya menolong. Menurut gua gini ya, kalau emang lo mau berpoligami, yes, yang menurut gua tahu ya, gua emang gak jago agama dan sebagainya, bodo amat, gua emang persetan. Nah, lu konsepnya itu kalau mau poligami itu menolong hal orang susah atau janda. Tapi kalau lu menolongnya orang anak atau mengawini anak 18 tahun, fuck, itu bukan menolong, menurut gue itu menurut hawa nafsu. melonong ya. Dan gini ya, gue juga mengakui lah, gue pernah melakukan hal tersebut, kayak ya melakukan selingkuh dan perselingkuhan. Jadi nggak perlu ada pertanyaan bahwa apakah Gian pernah melakukan itu. Jadi gue nggak perlu nanya lagi. Ya gue takutnya nanti ada yang ngedenger kayak, oh anjing nih si Gian. Ya emang gue udah anjing ngelamar gitu. Ya pernah gitu, sedikit cerita. Saat ya gue mengakui saat itu pernah, saat gue putus sama yang mantan gue saat itu, gue kan kayak hancur banget lah, hancur banget, bener-bener hancur. Saat itu gue udah nggak percaya lagi sama cewek, bahwasanya cewek yang nerimain gue itu karena terpaksa saat itu. Dan akhirnya kayak saat itu satu organisasi dengan salah satu perempuan. Iya. Ya udah lama ya gitu ya, dekat satu organisasi, dekat. Terus gue bilang gini, kenapa kita nggak nyoba aja untuk kita pacaran? Oke. Gue bilang gitu. Akhirnya dia, ya udah ayo kita nerimain. Terus kita berjalan hampir setahun lebih lah, pokoknya gue hubungan saat itu setahun lebih. Dan sebelum setahun itu, sebelum enip, gue pernah melakukan ya bisa dibilang perselingkuhan saat itu. Aduh, gimana ya ngomongnya ya? Lepas aja lepas. Ya lepas lah. Lepaskan. Jadi saat itu kayak ada sistem perekrutan. Oke. Dalam satu ini perekrutan, gue ngerekrut salah satu beberapa orang, Termasuk dia. ya termasuk orang yang saat itu gue iniin kan, jadi selingkuhan lah, bisa dalam konteks tanda kutipnya bisa dibilang. Gue kader saat itu. Gue di situ tujuannya saat untuk kayak biar dia betah gitu saat gue melakukan perekrutan itu, bahwa ya gue mendidik lah saat itu, nggak menggurui lah, mendidik gitu, mengayomi lah, Adaptasi lah ya. ya mencoba untuk dia nyaman dan sebagainya. Akhirnya tapi nyaman itu berketerusan. Iya, gitu. iya. Boleh. Nyaman itu berketerusan gitu, dengan alibi ya gue nyaman gitu. Iya. Ya gue ngobrol bareng kan gitu, gimana betangga gitu. Karena kenyamanan gak ada batasan. Iya, dan gak memandang siapapun sebenarnya. Ya. Saat itu ya udah gue ngobrol, gimana betangga gitu di sini. Ngobrol-ngobrol, betah kak, cina sebagainya, nyaman lah pokoknya. Akhirnya ya gue ajak jalan dan sebagainya. Satu ketika ya gue kontekan, gue video call kayak lo, gue video call sama selingkuhan gue. Terus gue juga chatan sama cewek gue saat itu. Gue ditodong hampir gue sebulan 2 bulan lebih gue berhubungan sama selingkuhan gue ditodong gini, aku nyaman banget kak sama kamu. Terus kita hubungannya mau apa? Apakah cuman kayak gini doang kak? Atau gimana? Di situ kan gue bingung. Di satu sisi gue masih ada cewek yang gue sayang, satu sisi gue nyaman sama doi gitu kan. Gue bilang gini, ya aku nyaman sama kamu, ya aku juga ada perasaan sama kamu saat itu. Ya terus kak gimana gitu? Ya aku nyaman sama kakak, terus aku juga udah sayang sama kakak. Ya aku nggak bisa kak dengan digantung kayak gini, karena ya aku juga butuh kepastian. Saat aku deket ada cowok yang ngedeketin aku, ya aku mau bilang gimana? Apa ya aku bilang mau punya pacar nggak bisa karena kakak nggak ngasih kejelasan. Aku neremain dia nggak bisa karena aku sayangnya sama kakak. Akhirnya gue di situ kan bingung. Gue bilang gini, gue langsung ceplakin gini, ya udah kita jalanin aja dulu apa yang kita rasain saat ini selama beberapa bulan kayak, atau ini kalau emang kita bener-bener rasa ini udah kesimpan atau bener stay terus, ya udah. Akhirnya sebulan 2 bulan nyoba,
gue bener kayak jatuh banget gitu dalam perangkap itu, kayak anjing gue nyaman banget gitu. Terus dia juga nambah sayang, ini gimana. Terus satu sisi gue nggak bisa ninggalin cewek gue gitu kan, karena emang dilema. iya dilema, gue udah lama hubungan sama cewek gue. Terus juga gue nggak bisa, gue tipikal orang yang nggak bisa gimana ya, nggak bisa apa yang ngelupain kenangan lah. Karena emang kenangan itu sulit banget. Sebanyak sedikit, mau kenangan lu sedikit tapi kalau emang itu berarti sekecil apapun ya, nggak akan bisa lu lupain. Di situ gue anjing kenangannya banyak gitu, tapi satu sisi gue sayang sama doi gitu. Oke. Oh ya udah, gue akhirnya memilih cewek gue yang saat itu, gue akhirnya ninggalin lah dengan baik. Gue nggak tahu ya pendapat orang baik atau enggak, karena gue nggak bisa menilai. Gue saat itu cuman lost contact, gue ngilang gitu aja. Oke. Gue gitu nggak tahu ya baik atau enggaknya, itu pendapat orang kan. Gue ngilang gitu aja selama 3 bulan. Nah 3 bulan selanjutnya gue ketemu di kayak acara demonstrasi lah saat itu. Gue ketemu di salah satu kampus, ketemu, kata gue ada dia nih. Gue datang nyamperin, gimana kabarnya, baik kak. Terus akhirnya dia nyindir kemana aja, kemarin ngilang nggak ada kabar, terus sekarang datang lagi, maksudnya apa? Iya gue bilang iya gue tahu gue salah saat itu, dan ya gue minta maaf saat itu. Gue nggak bilang, dan dia belum tahu kalau gue saat itu punya pacar, dan sampai gue ketemu juga gue masih punya pacar kan. Dia nggak tahu tuh. Gue bilang sabar, ada urusan lah gitu, ada urusan yang harus gue selesaikan, dan gue nggak mau gitu dengan alibi dengan alibi cowok-cowok gatel lah gitu. Seperti itu kan. Nah selama 3 bulan itu lo kan lost. Dia ngabarin nggak? Dia ngabarin kemana aja, tapi gue nggak balas. Gue nggak balas sama sekali, dan akhirnya dia mungkin bosan ngabarin, nggak ada respon, akhirnya dia nggak ngabarin lagi, dan ya udah, itu kesalahan gue saat itu. Nah itu juga gue saat kan sama pacar gue, terus sama dia, nah ada cewek lagi. lanjut. Jadi ya cewek lagi gitu, cuman aduh anjing lo. Kenapa temanya harus ini anjing salah milih gue bangsat. Ada cewek lagi gitu. Ada cewek lagi gitu kan. Nah saat gue ditodong sama yang cewek sebelumnya kan, ditodong mau gimana, nah itu gue ya udah jalanin aja. Nah itu gue menjalin lagi gitu sama cewek lain gitu. Ya emang bangsat sih. Buka cabang lagi. Iya buka cabang lagi gitu kan. Itu cuma bertahan sebulan saat itu. Yang baru tuh. Iya bangkrut lah. Cabangnya bangkrut itu kan. Gue berpikir wah anjing nggak bisa kebanyakan gitu. Bukan sombong kebanyakan, tapi nggak enak lah gue berbohong diri gue sendiri untuk kepuasan gue, kayak nggak make sense menurut gue. Kayak nyusahin gitu. Untuk para lelaki gini, lu mikir selingkuh itu nggak worth it lah menurut gua. Kenapa? Lu harus kayak lu punya cewek aja, waktu pribadi lu tuh kebagi. Itu untuk satu cewek ya, untuk pasangan. Nah kalau lu selingkuh kebagi lagi, nggak worth it menurut gua. Dan lu harus kayak mikir cari cara, wah gua ketemu cewek gua harus ngeblokir dulu. Itu nggak worth it menurut gua. Kayak pusing sendiri lah, nyiksa diri sendiri. Kayak ngobatin ente lur. Nah itu menurut gua nggak worth it. Dan perselingkuhan itu nggak ada kata maaf. Iya nggak ada kata maaf. Tapi terserah, kalau lu bisa memaafkan ya bagus. Cuman gua salut kalau misalkan itu. Ya gua salut, dan gua yakin walaupun lu memaafkan lu nggak akan bisa melupakan. Menurut gua kayak gitu. Dan kayak semakin lu berumur, kayak semakin lu sadar sih, bukan masalahnya kemana ya, tapi sama siapanya menurut gua. Bentar dulu Yan. Siapin pulpen sama buku lagi, bentar. Iya. Jadi kayak semakin lu berumur, pasti semakin lu sadar. Kayak bener loh, bukan masalahnya yang kemana, tapi sama siapanya. Gitu menurut gua. Anjay. Karena buat gua gini, buat gua bukan masalahnya kemana, tapi selama gua masih sama dia, ya udah gua bahagia.
dia aja udah cukup bagi gue 1000 kali bahkan lebih cukup. Luar biasa. It's okay, make sense bagi gue saat ini gitu. Untuk ya cewek gue saat ini, gue punya masa lalu yang kelam. Gue dulu emang pernah ya bisa dibilang bangsat, it's okay. Gue sering banget dibilang bangsat. Tapi makasih banget buat lu udah nerimain gue. Dan gini loh, obat terbaik dari memaafkan perselingkuhan itu jangan pernah lu sekalipun menaruh harapan yang terlalu tinggi terhadap pasangan lu. Karena apa? Saat dia mengecewakan, harapan lu itu benar-benar jatuh dan sakitnya parah, men. Gila. Udah. Menurut gua. Luar biasa bener ini Gian. Jadi jangan pernah lu menaruh harapan terlalu expect lah terhadap pasangan lu. Ya udah lu cinta, ya udah cinta, cukup ada dia ya udah. Itu 1000 kali lebih cukup menurut gua. Jangan terlalu wah lu harus bisa begini, janganlah. Saat nanti harapan lu nggak bisa lu capai, sakit banget. Dan lu akan menyalahkan. Selingkuh itu bukan salah siapanya nggak akan bisa disalahkan karena ya udah itu hal lumrah menurut gua, karena emang mengalir gitu aja. Jangan menyalahkan dan jangan menyalahkan juga perselingkuhan atas dasar ya suka sama suka. Iya, benar. Nah, suka sama suka. Ya udah lu nyadar diri aja kayak oh mungkin dia nggak bahagia sama gua atau oh mungkin gua kurang. Berarti harus lebih introspeksi aja. Jangan pernah menyalahkan. Lu salah, lu dapetin ini, lu salah. Tapi nggak akan ada ujungnya kalau kayak gitu. Nggak akan make sense juga untuk diri lu. Sakit yang ada. Asli. Ya udah itu aja sih menurut gua. Selingkuh itu fuck, bajingan, bangsat buat orang yang selingkuh. Dan maafkan aja, tapi jangan pernah melupakan hal tersebut. Tapi jadikanlah pembelajaran untuk hal tersebut. Luar biasa, bener-bener. Gue nggak bisa lagi nih, mau gimana? Gue juga pengen nanya sebenarnya. Ya. Satu kata deh, untuk terakhir ya. Iya, siap. Mau beres. Satu kata untuk cewek lu sekarang. Satu kata. Mau satu kata, dua kata gue nggak akan bisa ngungkapin. Karena menurut gue ungkapan untuk cewek gue saat ini nggak akan bisa terungkapkan. Itu jawaban yang gue tunggu sebenarnya. Karena perkataan itu hanyalah kalkulasi. Aduh. Terima kasih untuk malam ini. Luar biasa pokoknya gua malam ini. Gue expect banget untuk obrolan saat ini. Cukup ya? Cukup. Oke. Yes. Terima kasih. Untuk episode sekarang mungkin gue cukupkan sampai sini. Yes. Sekian, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.